Anda kembali menyaksikan Sergap pemirsa, kebakaran melanda rumah mewah di permukiman padat penduduk Kebonjeruk, Jakarta Barat. Pemilik rumah hanya bisa menangis dan pasrah melihat rumahnya habis terbakar. Pemadam kesulitan padamkan api lantaran terkendala sumber air. Warga Jalan Haji Domang, Kebonjeruk, Jakarta Barat merekam kebakaran besar yang melanda salah satu rumah di pemukiman padat penduduk. Api yang melahap rumah mewah 2 lantai ini sempat membuat warga sekitar panik. Seorang penghuni rumah hanya bisa pasrah dan menangis melihat api membakar seisi rumahnya. Petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan memadamkan api lantaran tak ada sumber air di sekitar lokasi. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian. Ternyata yang terbakar ini rumah cukup besar. Sudah kita lakukan pemadaman, sekarang tinggal melakukan pendinginan. Untuk penyebab kebakaran sendiri kita belum tahu, karena masih dalam proses pendinginan. Nanti akan kita... Petugas belum bisa memastikan penyebab terjadinya kebakaran. Polisi masih menyelidiki untuk mencari tahu penyebab pasti munculnya api. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Sesosok mayat pria hanyut terbawa arus aliran kanal banjir barat di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Ditemukan luka parah di bagian kepala dan lebam di wajah korban. Salah satu ciri khusus korban adalah sebuah tato huruf kanji di bagian punggung. Warga dan pengendara yang melintas di kawasan Pasar Rumput dan Menteng digemparkan dengan penemuan mayat pria di Kali Kanal Banjir Barat Menteng, Jakarta Pusat. Mayat pria tersebut hanyut dari hulu hingga melewati pintu air Manggarai. Seorang warga melihat mayat pria tersebut hanyut melewati pintu air Manggarai. Mayat pria tersebut baru dapat dievakuasi setelah tersangkut tiang jembatan. Gimana? Di garis sono pintu air Manggarai. Oh, dari pintu air Manggarai. Saya udah, saya nyebur sini, saya seret ke pinggir. Tapi belum tahu ya? Belum tahu, identitasnya belum tahu. Mana, gitu? Belum tahu dari mana. Untuk kelamin ini Laki-laki. ada ciri-ciri khusus nggak, Pak? Kurang tahu, ada betato di belakang. Bertatoan Iya. Korban seorang pria berusia sekitar 30 tahun, memakai kaos dan celana pendek berwarna coklat. Ciri-ciri khusus yang ditemukan, terdapat tato bertulisan huruf kanji pada bagian punggung. Saat ditemukan, terdapat luka parah di kepala dan lebam di wajah. Jasad pria malang tersebut dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta untuk mendapatkan visum. Kasus penemuan mayat ini dalam penyelidikan aparat Polsek Menteng. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Warga Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah geger. Seorang pria mencuri pakaian dalam wanita hingga berjumlah ribuan potong pakaian dalam. Namun pelaku mengancam warga dengan senjata tajam dan kabur ke dalam hutan. Penggerebekan rumah pelaku pencurian pakaian dalam wanita yang berada di Desa Natai Baru terekam video amatir. Dari dalam rumah yang berada di tengah perkebunan karet ditemukan ribuan pakaian dalam wanita berbagai jenis. Bahkan ada 2 boneka yang dipasangi pakaian lengkap seperti wanita termasuk pakaian dalamnya. Warga pun geger mengetahui ST warga setempat sebagai pelaku pencurian ribuan pakaian dalam wanita ini. Saat akan ditangkap, ST sempat mengancam warga dengan senjata tajam dan kabur ke dalam hutan. Warga menyebut telah mengetahui aksi ST sejak belasan tahun, namun belum pernah tertangkap tangan. Diduga aksinya ini dilakukan pada malam hari dan mengambil pakaian dalam wanita yang sedang dijemur. Warga memastikan ST tidak memiliki gangguan jiwa, namun memiliki kelainan fantasi seksual. Kalau saat jiwa sih hanya kelainan gitu loh, Pak. Kelainan ya? Kelainan, dia karena mungkin ada hobi perempuan nggak berani nyalur atau nggak berani nyalurkan gitu. Iya. Polisi yang mendapat laporan telah mengamankan barang bukti ribuan pakaian dalam curian di kantor desa. Sementara pelaku yang kabur masih dalam pencarian petugas. Yang bersangkutan melakukan perlawanan dengan mengancam warga, sehingga warga mengurungkan kegiatannya dan terduga pelaku melarikan diri ke area perkebunan. Sampai dengan saat ini kita lakukan upaya pencarian. Polisi pun masih mendalami kasus ini untuk mencari tahu motif termasuk dugaan pelaku memiliki kelainan seksual.
Dari Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sikit Zahwan, iNews melaporkan. Pemirsa, penemuan mayat di aliran Sungai Laubiang, Tanah Karo mengungkap kasus pembunuhan berencana. Tak disangka, otak pembunuhan ternyata abang tiri korban yang resah melihat korban kerap berbuat onar. Para pembunuh bayaran diupah 6,5 juta rupiah untuk menghabisi nyawa korban. Pria korban pembunuhan ditemukan mengambang di aliran Sungai Laubiang, Desa Singa, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Terlihat janggal, mayat tersebut ditemukan dengan kaki terikat rantai. Penyelidikan polisi mendapati korban adalah Rawat Sembiring, warga desa Namanteran, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Karo. Tak lama Satreskrim Polres Tanah Karo dan Polsek Tiga Tanah menangkap 2 orang pria diduga pelaku pembunuhan. Pelaku utama diduga adalah HS, abang tiri korban. HS menyuruh seorang pembunuh bayaran SG untuk menghabisi nyawa korban dengan iming-iming uang 6,5 juta rupiah. Kepada polisi, pelaku HS mengaku resah karena korban kerap membuat onar di masyarakat. Yang mana kedua orang tersangka tersebut adalah Hasil Sembiring dan Sempurna Ginting. Dan 3 tersangka lagi yang belum kita tangkap, namun sudah kita kantongi nama-namanya. Jadi dari hasil penyelidikan di Polsek Tiga Panah bahwa si Mr. X ini awalnya memang kelainan jiwa ataupun depresi. Para pelaku menghabisi nyawa korban di sebuah perladangan. Kaki korban kemudian diikat dengan rantai, dimasukkan ke dalam karung dan dibuang ke Sungai Laubiang. Para pelaku terancam pasal pidana tentang pembunuhan berencana dan bersama-sama dengan ancaman hukuman seumur hidup. Dari Tanah Karo, Sumatera Utara, Ebenezer Pinem, iNews melaporkan. Seorang imam masjid menjadi korban penyerangan seorang pemuda usai sholat berjamaah. Pelaku diamankan jemaah dan warga saat berupaya kabur bersama dengan barang bukti senjata tajam. Aksi penganiayaan pelaku terekam kamera CCTV masjid. Kamera CCTV Masjid Al-Fatah di Jalan Sumatera, Pekanbaru Riau merekam aksi penyerangan seorang pemuda terhadap imam masjid yang baru selesai melaksanakan sholat berjamaah. Pelaku yang masuk dari pintu samping tiba-tiba menyerang korban dengan 2 kali tusukan. Beruntung korban sempat mengelak dan menepis serangan. Korban hanya mengalami luka ringan. Jemaah yang berada di masjid langsung mengejar dan menangkap pelaku yang berupaya kabur dan menyerahkannya ke polisi. Bahkan pisaunya dia lari masuk ke dalam, itu kan baru jamaah. Berarti masuknya dari pintu samping dari Ustaz? Iya, khusus untuk ustaz-ustaz. Dari pemeriksaan, pelaku mengaku menyerang korban karena dendam. Konsultasi pekerjaan yang dinasihati sang ustadz tidak diterima pelaku. Tiba-tiba pelaku mendatangi korban, kemudian melakukan penusukan ya 2 kali. Namun yang pertama reset, kedua baru mengenai dada sebelah kirinya. Dan saat ini pelaku sudah kita amankan. Ya, Pelaku masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut untuk pengembangan termasuk pemeriksaan kejiwaannya. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Yusuf, iNews melaporkan. Aksi kawanan pencuri spesialis motor parkir di masjid terekam kamera CCTV. 2 pelaku beraksi di Masjid Al-Ikhlas, Kalideres, Jakarta Barat. Meski dikunci ganda, pelaku berhasil menggasak 2 motor saat jemaah sholat. Aksi pencurian motor sekelompok pemuda yang terekam kamera CCTV ini terjadi di Masjid Al-Ikhlas, Jalan Malioboro, Kalideres, Jakarta Barat, terjadi pada pagi dini hari. 3 dari 6 pelaku beraksi dengan menggasak 2 motor yang terparkir meski dipasang kunci ganda. Dari rekaman CCTV terlihat pelaku beraksi dengan sangat cepat dan telah mahir merusak kunci ganda motor. 1 pelaku bertugas merusak kunci motor, 2 lainnya membawa motor curian. Korban telah melaporkan aksi pencurian ini ke Polsek Kalideres. Kalau dilihat dari situnya memang ada 3 motor boncengan, jadi 6 orang.
Nah, yang masuk ke dalam areanya itu kurang lebih 3 orang, dan yang eksekusi itu 1 orang. Eksekusinya cuma 1 orang dan memang lihai banget. Termasuk motor saya itu, saya udah kunci. Lokasi sekitar kejadian menjadi daerah rawan pencurian motor. Warga berharap Polsek Kalideres rutin menggelar patroli di lokasi untuk mencegah maraknya aksi pencurian motor. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Aksi pencurian daging kerbau dengan cara sadis terjadi di Cilegon, Banten. Kawanan pelaku menyembelih 9 ekor kerbau, mengambil dagingnya dan meninggalkan isi perutnya. Pemilik ternak hanya bisa menangis di lokasi penemuan. Pemilik ternak kerbau ini hanya bisa menangis menemukan kerbau peliharaannya mati dengan cara sadis dan tak wajar. Pemilik menemukan 9 kerbaunya hanya tinggal kulit dan isi perutnya saja, sementara daging dan tulangnya hilang diduga dicuri. Kejadian yang terjadi di kawasan industri Krakatau Steel Cilegon, Banten ini sempat menggemparkan warga. Aksi pencurian ini diduga melibatkan banyak orang dan terjadi pada malam hari. Saksi mata menyebut sempat melihat kawanan pelaku beraksi saat melintas lokasi karena tercium aroma bangkai. Ada 9 ekor kerbau yang dicuri, 4 ekor, yang 5 dibiarkan tergeletak di situ. Disembelih dulu apa gimana tuh? Langsung dipotong. Bagian dalamannya ditaruh di sini, dagingnya dibawa. Oh, jadi pencurinya bawa dagingnya aja, sisanya nggak dibawa ya? Iya. Pemilik kerbau Hani Purnomo telah melaporkan kasus pencurian ini ke Polres Cilegon, Banten. Korban mengalami kerugian mencapai 270 juta rupiah. Kasus pencurian hewan ternak dengan modus mengambil daging dan tulangnya ini baru pertama kali terjadi. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Gadis 16 tahun menghilang diduga korban penculikan. Kamera CCTV sebuah SPBU mendapati korban diajak seorang naik becak motor. Ikuti informasi selengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap.